Ini menurut aku realita paling sedih ketika banyak fenomena orang-orang di PHK di tahun ini. Especially banyak tech company layoff karena revolusi AI, dan tech company seperti Oracle, Microsoft, dan lainnya itu mereka tuh udah nge-layoff puluhan ribuan orang di tahun ini karena situasi geopolitik, tapi juga karena revolusi teknologi seperti AI. Bukan karena kinerja orang-orang itu jelek, bahkan bukan karena perusahaannya juga bangkrut, tapi karena ekonomi itu lagi krisis. Bahkan kalau Indonesia itu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, unemployment rate kita termasuk yang paling tinggi saat ini, di mana ada 7 juta lebih orang yang unemployed saat ini dengan rate persentase 4%, di mana orang-orang ini pada nggak punya kerjaan. Dan yang bikin aku takut, ribuan orang setiap minggu itu lagi ngerasain hal yang sama. Kerja keras, bayar cicilan, nyari kerjaan, tiba-tiba semuanya berantakan gara-gara di layoff ataupun juga nggak kurun dapat kerja. Tapi aku juga nemu sesuatu yang menarik. Di tengah semua kekacauan ini, ada orang-orang yang justru makin growing. Bukan karena mereka kaya dari sananya, bukan karena modal mereka lebih gede, tapi karena mereka tahu satu hal yang kebanyakan orang itu gak tahu. Karena di setiap krisis selalu ada celah. Nah, makanya di video ini aku mau kasih tahu kamu 3 ide penghasilan yang super realistis buat situasi Indonesia sekarang. Dan ini tuh bukan teori, bukan omong kosong motivasi, ini tuh based on apa yang beneran jalan di kondisi ekonomi seperti sekarang. Aku bakal kasih dari urutan yang paling gampang dulu sampai yang paling bikin kamu cuan. So make sure nonton sampai habis. Cara ini mungkin kedengarannya sudah biasa, bahkan tanpa kalian nonton video ini pasti udah tahu atau bahkan punya temen yang ngelakuin hal seperti ini. Ada satu hal yang orang-orang itu kebanyakannya salah kaprah soal jualan online. Mereka ngira untuk sukses di bidang ini kamu harus punya produk yang unik, modal yang besar, atau koneksi ke pabrik. Padahal kenyataannya zaman sekarang kamu tuh nggak perlu punya semua itu. Yang paling laris itu justru barang yang udah ada tapi dijual ke orang yang tepat. Kenapa bisa gitu? Karena simple logiknya, ketika suatu barang itu udah dikenal baik dan orang aware soal hal itu, maka akan jadi lebih mudah untuk jualan barang itu karena sudah dikenal sama orang-orang. Tapi bukan berarti nggak ada challenge-nya ya. Kamu bisa mulai untuk jualan produk lokal. Bayangin misalnya ada seorang ibu Sari di Bangka, punya tetangga yang bisa bikin kue lapis legit rumahan. Rasanya enak, tapi dia cuma jual ke warung-warung sekitar. Ibu Sari iseng foto kue lapisnya, diupload ke TikTok Shop sama Shopee pakai caption yang catchy, seperti kue lapis legit khas Bangka, made by emak-emak, halal, dan tanpa pengawet. Dalam sebulan, dia bisa dapat orderan 50-100 pack. Untung bersih bisa 1-2 juta dalam satu produksi itu aja. Kenapa ini work sekarang? Alasan pertama, orang Indo itu lagi balik ke produk lokal. Trust-nya itu pada naik semua. Alasan kedua, platform seperti TikTok Shop lagi aktif banget dorong produk UMKM. Alasan ketiga, kompetisinya makin rendah di kategori produk daerah, tapi tetap otentik. Karena dengan banyaknya produk luar seperti produk China, produk daerah sekarang malah makin dicari juga. Nah, gimana caranya kamu bisa mulai? Step 1, cari satu produk lokal di sekitar kamu yang belum banyak dijual online. Bisa makanan, kerajinan, bumbu, atau kain. Nggak perlu produksi sendiri, kamu bisa jadi reseller atau titip jual dulu. Yang kedua, foto yang clear dan jelas. Nggak harus profesional, tapi cukup cahayanya natural, backgroundnya bersih, dan angle-nya yang benar. Yang ketiga, buka toko di Shopee atau TikTok Shop, dan ini tuh gratis. Hari ini bikin juga bisa langsung jadi. Modal awalnya bisa mulai dari 0 kalau sistemnya consignment, atau 200-500 ribu buat beli stok kecil dulu. Yang paling penting, kamu tuh nggak perlu jadi ahli marketing dulu buat mulai. Yang kamu butuhin itu cuma satu hal aja, kemauan untuk nyoba. Nah, aku pengen nanya juga sesuatu ke kamu. Skill apa yang kamu punya sekarang? Dan skill ini mungkin buat kamu itu biasa aja, tapi orang lain itu mau bayar dengan uang untuk tahu dan dapetin ilmu dari skill kamu. Kenapa aku nanya pertanyaan ini? Karena menurut aku, kebanyakan orang itu nggak sadar bahwa skill-skill kecil yang kita punya, seperti ya mungkin editing video, bikin desain di Canva, nulis caption IG, ngajar les, tutoring, atur keuangan rumah tangga, itu semua tuh bisa diduitin sekarang. Dan kalau kalian lihat beberapa lowongan, bahkan lagi rame juga di thread, ada aja kok bahkan orang-orang itu banyak yang open hiring untuk posisi tertentu. Bisa project base, bisa freelance, dan gak mention soal butuhin ijazah. Tapi yang dipentingin, portfolio
dan skill kamu itu apa. Sebagai bukti, bahkan ada karyawan ex-hotel bintang 5 yang nyediain jasa sesimpel organize barang-barang di rumah supaya rapi ala-ala orang OCD. And it blew up in threads. Reply-nya itu banyak banget dan banyak yang tertarik ternyata sama servisnya kayak gini. Bisa bayangin gak sih servis yang kedengarannya simple aja, beres-beres rumah, demand-nya tuh tetap ada kok. Dan yang terjadi menurut aku di krisis ekonomi ini, sedihnya memang beberapa perusahaan itu PHK karyawan tetap mereka. Tapi nggak bisa dipungkiri juga operasional company harus jalan, sehingga mereka pasti butuh bantuan dari freelancer untuk kerjaan yang sama. Karena lebih murah untuk mereka, dan kamu juga bisa dapat penghasilan dari freelancing. Aku kenal juga sama satu orang, sebut aja A. Umur masih 24 tahun, fresh grad, kerja serabutan. Dia itu iseng nawarin jasa editing short form di grup WA komunitas kreator kecil. Rate-nya ya paling cuma 75.000 per video. Tapi kamu bisa bayangin nggak, si A ini dalam 1 bulan itu dapat 8 klien. Dia bisa bawa pulang 600.000. Bulan ketiga, dia naikin rate-nya ke 200.000 per video dan punya sekitar 4 klien. Sekarang, dia tuh udah dapat 8-12 juta per bulan dan ini full WFH, full freelance. Dia mungkin bukan yang paling jago, tapi dia yang paling cepat untuk memulai dan melihat opportunity-nya. Jadi, coba pikirin deh, apa skill kamu sekarang yang bisa juga dijual atau bisa diuangkan ke orang-orang lain. Aku kasih kamu exercise ya. Langkah pertama yang bisa kamu lakukan hari ini adalah tulis 3 hal yang kamu bisa lakukan lebih baik dari orang rata-rata di sekitar kamu. Itu bisa jadi starting point kamu untuk mencari apa itu skill kamu. Dan sebelum kita lanjut ke chapter berikutnya, aku pengen kamu ingat satu hal ini. Kamu bukan cuma jual waktu, kamu itu jual skill. Dan skill itu bisa di-scale. Waktu kamu gak bisa di-scale. Finally, kita di chapter ketiga di mana hal ini adalah hal yang paling banyak orang itu underestimate. Padahal menurut aku potensinya itu besar banget dan aku yakin kamu juga bakal excited sih kalau tahu seberapa gede potensinya dari opportunity ini. So, kita semua itu tahu soal orang-orang yang menjadi content creator. Tapi kebanyakan orang ngerasa kalau konten itu cuma buat orang yang udah punya followers atau yang wajahnya good looking, yang punya tools-tools mahal untuk dipamerkan. Menurut aku, itu tuh udah salah besar. Karena sekarang yang namanya digital asset bukan cuma soal jadi influencer aja. Ada roadmap yang lebih dari itu dan kita bakal bedah satu persatu yang memang beneran praktikal untuk kalian coba. Aset digital itu bisa apa aja sih bentuknya? Akun TikTok niche, misalnya tips hemat belanja bulanan atau tips rawat tanaman. Itu pun bisa masuk ke aset digital. Template Canva yang dijual di marketplace, e-book, digital guidance book, newsletter berbayar, preset foto, filter, atau bahkan course online. Ini semua tuh tipe-tipe produk digital atau aset digital yang bisa kamu buat sekali dan terus menghasilkan bahkan sampai kamu udah nggak ada di dunia ini. Tapi semua ini tuh masuk ke dalam golongan aset digital dan mereka itu works untuk kamu bisa mendapatkan income di era sekarang. Aku mau contohin kalian juga beberapa kreator yang memang sudah menghasilkan gak cuma dari konten tapi juga dari digital product. Aku mau kasih contoh 2 orang ini yang bernama Fajar dan mereka juga sudah menghasilkan melalui digital product melalui Yap. Karena kalau misalnya melihat testimoninya mereka tuh gak cuma mulai jadi konten kreator yang memang mulainya juga baru beberapa tahun ini, tapi mereka juga jual komunitas mereka, jual e-book mereka dan bahkan punya webinar yang bisa dinikmati dan bermanfaat juga untuk komunitas mereka dan untuk orang-orang banyak. Nah, dari situ pun mereka itu nggak hanya rely ke brand atau ke endorsement aja, tapi mereka juga bisa menambahkan income mereka yang menghasilkan sampai puluhan juta per bulan hanya dari aset digital. Jadi kamu tuh harus tahu kalau semua ini tuh bukan sekedar jual mimpi aja, tapi beneran real dan sudah terjadi. Dan menurut aku ini tuh bisa terjadi di kamu, asal kamu tahu cara mulainya, dan aku bakal breakdown juga step by stepnya. Step 1, pilih satu niche yang kamu genuinely suka atau paling tahu. Balik lagi ke skill yang kamu punya. Step 2, buat konten konsisten selama 30 hari. Gak perlu viral, yang penting konsisten. Step 3, sambil bangun audiens kecil, pikirin satu produk digital yang bisa kamu jual. Dan kuncinya adalah, kamu tuh gak butuh ribuan followers buat mulai make money. Bahkan 500 orang
tepat pertama dari followers organik aja udah cukup kok buat mulai. Dan realitanya di krisis ekonomi seperti sekarang ini, orang-orang tuh lagi aktif banget cari konten yang kasih real value. Mereka mau tahu gimana caranya survive, gimana caranya bisa hemat, gimana biar bisa tetap jalan walaupun ada ketidakpastian di dunia. Dan menurut aku, kamu bisa jadi orang yang kasih solusi itu. Nah, dari 3 hal tadi, kira-kira yang paling cocok sama kalian yang mana? Dan mana yang sebenarnya kamu tuh udah jalanin? Coba komen di bawah ya.